Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Widarni Nurul dari kelas 03 SMJE 003. Tugas analisis ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joko Prasetyo. Yuk kita simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang analisis kegagalan yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sampai sekarang. Transmart adalah sebuah jaringan hipermarket dan pusat perbelanjaan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Trans Retail Indonesia. Transmart awalnya dikenal sebagai Carrefour yang masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1996. Pada tahun 2010, Chairul Tanjung melalui PT Trans Retail Indonesia mengakuisisi 40% saham Carrefour Indonesia dan kemudian mengubah namanya menjadi Transmart. Hingga tahun 2024, Transmart terus bertransformasi dan berkembang dengan lebih dari 100 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan kemampuan Transmart untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan dan peluang yang baru dalam industri retail, sambil tetap berfokus pada penyediaan nilai tambah bagi konsumen. Ada beberapa hasil analisis informasi yang saya bisa jelaskan tentang analisis kegagalan yang dilakukan oleh Transmart, antara lain: 1. Dalam menentukan lokasi yang strategis. Transmart tidak melakukan riset lokasi atau tempat secara berkala dalam beberapa bulan untuk mengetahui gaya hidup masyarakat, pendapatan masyarakat, atau beberapa segmen pasar di mana mereka mendirikan suatu perusahaan retail. Penentuan lokasi yang kurang tepat pada beberapa gerai Transmart dapat menyebabkan turunnya jumlah pengunjung customer, potensi penjualan yang menurun, serta berpengaruh pada pendapatan. Yang kedua, dalam menentukan harga. Harga merupakan faktor utama dalam menarik perhatian customer untuk membeli produk yang dijual. Dalam bisnis selalu ada yang namanya persaingan, baik persaingan secara harga produk maupun jenis produk yang dijual. Persaingan harga konsumen retail di Indonesia umumnya sangat sensitif terhadap harga. Customer cenderung memilih tempat belanja yang menawarkan harga yang lebih rendah untuk barang yang sama. Harga barang di Transmart lebih tinggi dibandingkan supermarket lain seperti Superindo. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang berpindah ke tempat belanja yang lain yang lebih murah, mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dan penjualan di gerai Transmart. Penurunan pendapatan ini tidak mampu menutupi biaya operasional yang tinggi, sehingga beberapa gerai harus ditutup. Yang ketiga, ekspansi yang terlalu cepat. Transmart melakukan ekspansi yang sangat cepat, sehingga menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan kurangnya kontrol terhadap kualitas layanan. Yang keempat, kualitas produk. Kualitas produk yang dijual oleh Transmart kurang memuaskan bagi customer, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pengunjung Transmart yang lebih fokus pada ekspansi dan promosi daripada kualitas produk, sehingga menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen. 5. Kurangnya pemahaman konsumen. Transmart kurang memahami kebutuhan dan preferensi konsumen yang menyebabkan kesulitan dalam menciptakan strategi-strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Yang keenam, pengelolaan logistis yang kurang baik. Transmart mengalami kesulitan dalam mengelola logistik sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Banyak konsumen yang mengeluhkan pengalaman belanja di Transmart yang kurang memuaskan, mulai dari pelayanan yang lambat hingga ketersediaan produk yang tidak konsisten. Yang ketujuh,
perubahan pola belanja konsumen yang beralih ke belanja online. Salah satu faktor utama kegagalan Transmart adalah perubahan pola belanja konsumen dari offline ke online. Dengan semakin populernya e-commerce, banyak konsumen yang lebih memilih berbelanja secara online karena lebih praktis dan seringkali menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedelapan, kurangnya integrasi teknologi di gerai dan adaptasi terhadap tren pasar. Banyak gerai di Transmart yang belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang canggih seperti self-checkout, aplikasi mobil, atau untuk belanja. Sistem manajemen inventaris yang lebih efisien dan Transmart seringkali lambat dalam merespon tren pasar dan preferensi konsumen yang berubah. Misalnya, tren belanja ramah lingkungan dan produk organik yang semakin populer belum sepenuhnya diakomodasi oleh Transmart. Yang kesembilan, kurangnya platform online yang kuat. Transmart terlambat dalam mengembangkan platform e-commerce yang kuat. Sementara pesaing seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada sudah lebih dulu menguasai pasar online. Sedangkan Transmart masih berfokus pada gerai fisik. Yang ke-10, kurangnya pelatihan karyawan. Semoga analisis ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dinamika bisnis retail yang ada di Indonesia. Terima kasih. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe